Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar mata pelajaran hadis kelas 10, khususnya di bab 5 pada pertemuan yang ketiga dengan tema ikhlas beramal. Salawat beriring salam tidak lupa marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran kita, saya ingatkan kembali bahwa tujuan kita dari mempelajari bab 5 ini yang pertama adalah setelah mempelajari bab 5 ini kita diharapkan mampu untuk mengamalkan hadis-hadis tentang ikhlas dalam beramal. Tidak hanya itu, selain kita mengamalkan hadis-hadis tentang ikhlas di dalam beramal, kita juga diharapkan agar membiasakan sikap santun dan peduli kepada sesama. Kemudian kita juga diharapkan dapat menganalisis hadis tentang ikhlas beramal. Kemudian kita juga diharapkan mampu mendemonstrasikan, membacakan hafalan dan terjemahan hadis yang berkaitan dengan ikhlas beramal. Dan yang terakhir adalah mampu menyimpulkan manfaat dan dampak ikhlas beramal dalam kehidupan masyarakat untuk membangun karakter bangsa. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja simak bacaan hadis ketiga dari materi hari ini, yaitu temanya ikhlas beramal. Bismillahirrahmanirrahim. An Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah biyadha fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum, wa nahnu la na'lam. Qal, ama innahum ikhwanukum, wa min jildatikum, wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Kita simak kembali hadisnya. Kita simak kembali bacaan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamata bidha fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum, wa nahnu la na'lam. Qal, ama innahum ikhwanukum, wa min jildatikum, wa ya'khuduna minal layl kama ta'khudun, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Anak-anakku sekalian, kita baca arti dari hadis ini. Dari Thauban, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat
dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sia-sia. Thauban berkata, "Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami, dan jelaskanlah tentang mereka kepada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sementara kami tidak mengetahuinya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian, dan dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian mengerjakannya. Tetapi mereka adalah kaum yang jika kembali kepada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka terus mengerjakannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah pada nomor hadis 4235. Kita baca mufradat atau kosakata dari hadis ini. La'alamanna aqwaman, sungguh saya telah mengetahui. La'alamanna aqwaman, sungguh saya telah mengetahui. Min ummati, min ummati, dari umatku, dari umatku. Bihasanatin, bihasanatin, dengan membawa kebaikan. Sifhum lana, sifhum lana, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami. La na'lam, la na'lam, la na'lam, kami tidak mengetahui. Intahakuha, 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 maka mereka terus mengerjakannya. Penjelasan dari hadis yang barusan kita baca. Makna hadis Thauban, yakni menerangkan sifat-sifat manusia. Hadis tersebut tidaklah menerangkan perihal satu orang, dua orang, atau berbicara tentang kriteria tertentu. Namun hadis tersebut menerangkan sifat-sifat secara sempurna. Di antara manusia ada yang bermaksiat tak kala bersendirian dan hatinya memang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang lain bermaksiat tatkala bersendiri karena takluk akan syahwat. Orang yang melakukan dosa-dosa tersembunyi, melakukan dosanya seakan Allah Subhanahu wa ta'ala tak bisa mengetahui apa yang disembunyikan, padahal sudah sejak lama seorang muslim diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat daripada urat leher seseorang. Dalam Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa ta'ala pun memiliki sifat Maha Mengetahui atau Al-Khabir. Anak-anakku sekalian, masih dalam penjelasan hadis. Di sini kita akan mengetahui beberapa cara agar kita tidak melakukan dosa tersembunyi, agar kita tidak seperti apa yang dicontohkan di dalam hadis Thauban yang sudah kita baca bersama. Bagaimana cara kita tidak melakukan dosa tersembunyi? Yang pertama, kita harus menyadari dan mengakui kesalahan dan dosa kita. Yang kedua, kita selalu bertekad untuk tidak mengulanginya sambil selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bertobat dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hendaknya kita dapat menumbuhkan perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita, sehingga ketika kita selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita, kita akan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal tersebut akan membuat kita takut untuk melakukan dosa. Dan yang terakhir adalah kita
Jangan pernah lelah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita melakukan perbuatan yang buruk, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ampunannya lebih besar dari dosa yang kita telah lakukan. Itu cara kita agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama perhatikan ayat ini agar kita bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lagi-lagi, meskipun kita sudah berbuat dosa, mari sama-sama kita introspeksi diri kita bahwa hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Mari sama-sama kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu yakin bahwasanya ampunan Allah sangatlah luas untuk kita yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan dari hadis ini bermanfaat untuk kita semua dan kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu mengingat Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat kata-kata ihsan, di mana ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kamu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Seandainya kita tidak bisa menghadirkan Allah, tidak bisa seakan-akan melihat Allah karena dosa-dosa kita, maka yakinlah bahwa Allah lah yang Maha melihat apa yang kita lakukan dan Allah lah yang tahu apa yang ada di dalam hati kita, kesungguhan kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada bab 6 di pertemuan yang pertama. Namun sebelumnya jangan lupa setelah ini bisa dilihat uji kompetensi dari bab 5. Demikian, wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.